Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Nafisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek budidaya perikanan dengan judul pengaruh pada tebar terhadap pertumbuhan ikan lele. Baik, saya memulai proyek pada Jumat 4 Desember 2020. Langkah yang pertama yaitu membersihkan kolam yang akan digunakan pada budidaya ikan lele, kemudian kolam disterilkan supaya sisa kotorannya hilang, sehingga pada saat mengisi air kolamnya sudah steril dan sudah bersih. Kemudian yang kedua, hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, kegiatannya ini mengisi kolam dengan air dan air difermentasi selama kurang lebih 5 hari. Air yang difermentasi ini bertujuan supaya air yang ada di dalam kolam tersebut mempunyai pakan alami bagi ikan lele yang akan dimasukkan ke dalam kolam tersebut. Air yang sudah difermentasi selama kurang lebih 3 hari diharapkan dapat menumbuhkan pakan alami bagi ikan saat ikan sudah dimasukkan ke dalam kolam, sehingga pada saat ikan dimasukkan ke dalam kolam, ikan tidak stres karena pakan alami yang ada di dalam kolam sudah ada. Kemudian pada hari Kamis 10 Desember 2020, kegiatannya setelah kolam dilakukan fermentasi, selanjutnya kolam yang sudah siap dimasukkan ikan lele pada 3 kolam yang berbeda dengan kepadatan ikan yang berbeda juga setiap kolamnya. Yang pertama, kolam 1 itu berisi 50 ekor, kemudian kolam 2 100 ekor, dan kolam 3 diisi 150 ekor. Kemudian setelah itu melakukan aklimatisasi dan melakukan pada tebar pada 3 kolam yang berbeda. Benih yang digunakan adalah benih ikan lele ukuran 9 sampai 10 cm. Aklimatisasi ini dilakukan sebelum lele dimasukkan ke dalam kolam. Jadi pemasukannya itu secara pelan-pelan menggunakan kantong plastik. Tujuannya agar lele dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan tidak stres saat dimasukkan ke dalam kolam ikan yang baru pada lingkungan lele tersebut. Di sini saya menggunakan ukuran 9 sampai 10 cm karena menurut saya ukuran ini cukup baik untuk dilakukan pemeliharaan, karena jika lelenya terlalu kecil saya rasa sering mengalami kematian. Jadi saya menggunakan lele yang ukuran 9 sampai 10 cm. Kemudian membedakan pada tebar pada masing-masing ikan ini bertujuan untuk melihat pada tebar yang optimal bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Kemudian Jumat 11 Desember 2020, kegiatannya ikan yang sudah dimasukkan ke dalam kolam dibiarkan selama 1 hari untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya, sehingga ikan tidak langsung diberi pakan. Jadi pada saat ikan sudah diaklimatisasi dan dimasukkan ke dalam kolam dengan jumlah pada tebar yang berbeda, ikan ini tidak langsung diberi pakan karena sebelumnya air kolam juga sudah difermentasi, sehingga hasil dari fermentasi air tersebut diharapkan dapat tumbuh atau memunculkan pakan yang alami bagi ikan lele, sehingga pada saat sudah dimasukkan ke dalam kolam, ikan lele tidak langsung diberi pakan karena menghindari lele stres. Kemudian kegiatan pada Minggu 13 Desember 2020, lele ini sudah bisa diberi pakan. Pemberian pakan ini selama 2 kali sehari, pagi dan sore. Untuk pagi sendiri antara jam 7 sampai jam 9, kemudian sore jam 3 sampai jam 5 sore. Pakan yang digunakan adalah pakan ikan jenis -2. Kemudian kegiatan pada hari Selasa 15 Desember 2020, kegiatannya pengurasan kolam ikan dilakukan 2 kali sehari. Air dikurangi 1/3 sampai setengah dari volume airnya, kemudian diisi kembali.
Nah, pengurusan kolam ini bertujuan supaya kadar amoniak di dalam kolam atau di bawah kolam tersebut dapat berkurang sehingga ikan dapat tumbuh dengan optimal. Karena jika kadar amoniaknya banyak akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ikan atau semakin banyaknya kotoran yang menumpuk di dalam kolam ikan dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan. Sehingga dilakukan pengurasan air kolam selama 2 kali sehari. Kemudian pada Minggu 20 Desember 2020, ini saya sudah melakukan pengukuran pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele yang ke-1. Setelah dilakukan 1 minggu pemeliharaan ikan lele, selanjutnya dilakukan pengukuran panjang dan bobot ikan lele. Pengukuran dilakukan dengan mengambil 20 sampel ikan lele dari setiap kolamnya. Jadi untuk sampelnya ada 60 sampel dari 3 kolam tersebut. Untuk kolam 1, pertumbuhan panjang ikan lele mencapai 7 sampai 10 cm dari panjang awal. Kemudian kolam 2 mengalami penambahan panjang mencapai 1 sampai 6 cm dan kolam 3 mengalami penambahan panjang mencapai 1 sampai 4 cm. Nah, ini untuk data kolam 1, kolam 2. Ini merupakan data dari panjang ikan dan bobot ikan yang saya ambil selama 1 minggu dalam pemeliharaan ikan lele. Bisa dilihat ini adalah penambahan panjang dan bobot ikan selama dilakukan 1 minggu pemeliharaan. Tentunya ukuran dan bobot ikan selama dilakukan pemeliharaan mengalami variasi pertumbuhan antara panjang dan juga bobotnya sendiri. Bisa dilihat untuk kolam 1 dan kolam 2 sangat berbeda karena untuk kolam 1 ini pada tebalnya 50 ekor dan kolam 2 itu 100 ekor, kemudian untuk kolam 3 ini 150 ekor. Kemudian selanjutnya untuk minggu yang kedua 27 Desember 2020 ini pengukuran pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele yang kedua. Kolam 1 mengalami pertumbuhan panjang ikan lele mencapai 7 sampai 11 cm yang pada sebelumnya di pengukuran data 1 itu hanya mencapai 7 sampai 10 cm, ini sudah mencapai 7 sampai 11 cm dari panjang awal. Kemudian kolam 2 mengalami penambahan panjang mencapai 1 sampai 7 cm dan kolam 3 mengalami panjang juga mencapai 7 sampai 10 cm. Nah, ini data dari kolam 1. Bobot ikan dan panjangnya akan semakin bertambah seiring dengan lamanya pemeliharaan ikan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Terutama juga faktor pakan yang diberikan kepada ikan selama pemeliharaan berlangsung. Kemudian ini adalah data terakhir untuk pengukuran pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele. Di sini pertumbuhan ikan lele dan berat ikan lele juga mengalami pemanjangan 1-2 cm. Kemudian pada pengukuran data akhir ini, lele masih dalam keadaan sehat dan tidak ada yang mati sehingga awal dan akhir pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele itu berhasil dan terjadi peningkatan pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan selama dilakukan pemeliharaan 1 bulan. Ini adalah fotonya saat diambil pengukuran bobot dan panjang ikan. Kemudian kesimpulan dalam proyek ini selama pemeliharaan, setelah dilakukan pemeliharaan ikan selama 1 bulan lebih dapat diketahui bahwa pada tebar dengan 50 ekor ikan lele yang ditaruh di kolam menghasilkan pertumbuhan ikan lele yang paling optimal dilihat dari pengukuran penambahan bobot dan panjang ikan lele selama dilakukan pemeliharaan dan juga kelangsungan hidup ikan lele 100% dari awal sampai akhir pemeliharaan ikan. Kemudian kolam yang berisi pada tebar paling banyak ikan, yaitu 150 ekor, menghasilkan amonia yang paling banyak karena populasi ikan di dalam kolam yang banyak pula, serta
Kotoran yang dihasilkan dari sisa pakan ikan yang diberikan selama peliharaan juga banyak di dalam kolam. Begitu pula sebaliknya, kolam yang berisi pada tempat ikan sedikit, yaitu 50 ekor, menghasilkan amonia yang sedikit karena populasi dalam kolamnya juga sedikit. Kemudian pemberian pakan juga berpengaruh terhadap penambahan dan pertumbuhan panjang dan bobot ikan selama dilakukan pemeliharaan ikan. Tentunya pemberian pakan ini di dalam pakan juga tersebut mengandung nutrisi yang baik untuk ikan salah satunya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan selama melakukan budidaya ikan lele, yaitu untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele berjalan baik, kemudian kelangsungan hidup ikan lele juga mengalami 100%, jadi untuk awal dan akhir juga tidak ada yang mati. Kemudian pertumbuhan ikan lele juga mengalami penambahan panjang dan bobot ikan selama dilakukan pemeliharaan. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan beberapa video selama saya melakukan kegiatan pemeliharaan ikan. Beberapa video yang dapat saya sampaikan di akhir video ini, kemudian saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam saya melakukan pemeliharaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng guys lihat lelenya pada makan. Ini gede-gede, ini paling cilik mbak. Satu ikannya berapa toh? Kolamnya dikuras dulu airnya supaya kadar ammoniaknya tidak terlalu banyak. 50